Pemirsa, Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat kembali menyegel Masjid Al-Hidayah milik Jemaah Ahmadiyah di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Penyegelan 7 kalinya itu dilakukan lantaran dianggap bertentangan dengan SKB 3 Menteri, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Wali Kota Depok. Satpol PP Depok kembali menyegel Masjid Al-Hidayah milik Jemaah Ahmadiyah yang berada di Jalan Muhtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Penyegelan yang ketujuh ini dilakukan lantaran masih adanya kegiatan yang dilakukan para jemaah Ahmadiyah. Warga meminta pemerintah Kota Depok tegas menyikapi persoalan Ahmadiyah yang sampai saat ini belum juga selesai. Untuk yang terakhir kali, paling tidak hari ini ada penyelesaian. Kita minta disegel ulang karena segel sudah dirusak, tapi tidak lanjutnya hukum tidak ada selama ini. Berapa kali sudah dibuka? Ini dari tahun berapa ini ada 2016. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Depok Taufikur Rahman menyebut penyegelan Masjid Ahmadiyah ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sifatnya keberatan, protes, tidak sesuai dengan aturan, silakan. Ada salurannya, ada PT-UN, ada kalau ini dianggap kita melanggar HAM terhadap sarana ibadah, silakan ke Komnas HAM. Kaitan hal-hal yang diputuskan oleh saluran hukum, ya kita akan taati, gitu ya. Nah, ini ada saluran-salurannya. Nah, kita hadir di sini juga kita sudah sesuai dengan SOP dan prosedur yang kita punya. Ada perintah dari Wali Kota Depok, kemudian diturunkan kepada perintah Satpol PP, mewakili tim penanganan untuk melakukan penggantian kapan saja. Sementara Samsul Alam perwakilan Jemaah Ahmadiyah menyayangkan sikap pemerintah Kota Depok yang telah menyegel terhadap aktivitas dan Masjid Ahmadiyah yang dianggap bertentangan dengan SKB 3 Menteri. Tapi selama 10 tahun Jemaah Ahmadiyah di Depok ini, saya kira menurut kami adalah satu organisasi ya, Jemaah Ahmadiyah yang tunduk pada SKB 3 Menteri ya, juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk penyebaran ya. Aktivitas kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Hidayah ini tidak lebih pada pembinaan umat. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, penyegelan mendapat pengawalan dari aparat TNI Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kenapa akhirnya Masjid Jemaah Ahmadiyah kembali disegel? Sudah bergabung bersama kami Ketua Aliansi Umat Depok Bersatu, Habib Abdul Aziz, Ketua Komisi Pengkajian MUI, Profesor Utang Ranwijaya, dan juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana. Saya akan langsung sapa, selamat sore Pak Abdul Aziz, Prof. Utang, dan Mas Yendra. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Pak Abdul Aziz terlebih dahulu. Sebenarnya pada saat kejadian penyegelan itu bisa diceritakan saat itu seperti apa? Pak Abdul Aziz? Baik. Nampaknya ada trouble dalam komunikasi dan audio kami. Saya ke Mas Yendra terlebih dahulu. Mas Yendra, seperti apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Hidayah selama ini? Ya, Masjid Al-Hidayah yang ada di Jalan Muhtar Sawangan Depok itu kan sebetulnya sudah dilakukan penutupan paksa ya. Kami menyebutnya penutupan paksa karena kalau segel kan harus berdasarkan keputusan pengadilan. Nah itu sudah ditutup paksa itu sejak 2011 betulnya oleh Pemkot Depok. Jadi ini merupakan kalau dalam catatan kami yang ke-9 kali sebetulnya sudah dilakukan dengan dasarnya adalah SKB. Padahal SKB sendiri tidak ada pelarangan kegiatan, tidak ada pembubaran organisasi. Lalu kegiatan yang dilakukan ya hanya sholat saja, kemudian kegiatan pembinaan umat. Nah bahkan sejak 2011 itu kan masjidnya tidak dipakai. Jadi pada saat kejadian kemarin pun masjidnya itu tidak dipakai. Jadi apa yang disampaikan oleh Satpol PP Depok lebih kepada seperti pemutakhiran segel, sebetulnya seperti itu. Nah 1 hari sebelum penyegelan ulang, Satpol PP mengirimkan surat kepada JAI Depok bahwa mereka akan melakukan penyegelan pemutakhiran, namanya pemutakhiran dari penyegelan masjid. Nah, yang menarik kalau kita lihat dalam sikelnya itu dituliskan penyegelan kegiatan. Sepengetahuan kami di Indonesia tidak pernah ada judulnya penyegelan kegiatan. Biasanya penyegelan suatu lokasi bangunan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau
kalau masjid itu kemudian disegel, pertama Masjid Jaya Depok itu, Masjid Al-Hidayah yang di Jalan Mutar Sawangan Depok itu sudah memiliki IMB sejak tahun 2007. Jelas di situ IMB-nya adalah masjid. Nah, jadi masjid jelas dipakai untuk kegiatan ibadah umat Islam seperti itu. Nah, jadi kami tidak paham, bahkan sejak 2015 itu sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan kepada Pemkot Depok agar membuka masjid dan memberikan kesempatan kepada Depok untuk melakukan ibadah, tapi tidak ditindaklanjuti. Jadi sebetulnya sudah dilaporkan ke Komnas HAM dan sudah keluar rekomendasinya juga ke Komnas Perempuan dan juga sudah dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Sementara itu, Mas. Baik, Mas Hendra, artinya kemarin pada saat disegel masjidnya tidak ada kegiatan? Ya, memang masjidnya kan tidak dipakai sampai sekarang. Kami itu beribadah itu di halaman masjid. Jadi sudah bertahun-tahun, sudah 10 tahun IMB-nya itu masjid, diperuntukkan masjid. Walaupun kami tahu bahwa kami memiliki hak, ya, tetapi karena untuk menjaga situasi dan kondisi, kami selama 10 tahun itu tidak memakai masjid sejak 2011. Jadi kami bahkan bisa beribadah di sekitar masjid, di halaman masjid, begitu. Sudah 10 tahun. Padahal SKB-nya itu sendiri jelas di sana tidak ada di dalam SKB-nya itu pembubaran organisasi atau pelarangan kegiatan dan pelarangan ibadah. Jadi kembali masalah utamanya adalah dari pihak Pemkot Depok dan masalah SKB. Nah, SKB-nya itu tidak dicabut, ya jelas kemudian akan diaktifasi terus isu masalah media ini. Baik. Saya kembali menyapa Pak Abdul Aziz, bisa dengar suara saya? Ya, dengar. Baik. Silakan. Baik, Pak Abdul Aziz, kalau dari versi Anda ini kemarin penyegelan masjid ini seperti apa sih yang Anda ketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, penyegelan daripada kelompok Ahmadiyah ini sudah berlaku sejak 7 kali penyegelan. Ini yang ke-7, Pak. Penyegelan yang ke-7. Mereka mengatakan seperti yang Pak Yendra barusan sampaikan, tidak ada aktivitas di situ. Di SKB 3 Menteri sudah jelas dijelaskan di situ bahwa tidak ada kegiatan apapun, tapi Anda masih melakukan walaupun Anda tadi mengelak seakan-akan masjid tidak difungsikan, tapi Anda memanfaatkan daripada lokasi masjid itu untuk kegiatan. Setiap hari Jumat Anda ada kegiatan kok. Anda bilang nggak ada kegiatan, dari mana? Gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Masyarakat sudah gerak dengan dengan kehadiran kelompok Ahmadiyah. Kami mengapresiasi terutama pada pemerintah Kota Depok yang selama ini melakukan larangan yang alhamdulillah kita juga birokrasi dari Aliansi Umat Masyarakat Depok pada umumnya umat Islam Kota Depok selama ini apa yang disampaikan kepada Wali Kota Depok diapresiasi. Kemarin hari Jumat diadakan penyegelan ulang. Karena kenapa? Segel itu sudah beberapa kali dibongkar, tapi tindak lanjut daripada hukum daripada penyegelan itu sendiri nggak ada. Baik. Sementara orang melepas segel itu kan tentunya ada unsur pidananya dalam hal itu. Pak Abdul Aziz, tapi saya penasaran begini. Tadi Mas Hendra mengatakan bahwa sebenarnya masjid itu tidak ada kegiatan apa-apa. Kemudian Anda mengatakan sebenarnya ada kegiatan setiap hari Jumat. Kegiatan seperti apa yang Anda ketahui ada di sana? Itu sudah jelas-jelas setiap hari Jumat itu ada kegiatan sholat Jumat di situ. Bahkan setiap hari, setiap malam ada kegiatan. Kita ini punya bukti-bukti semuanya. Apa perlu kita tunjukkan bukti-bukti video dan lain sebagainya? Kalau dikatakan dengan Pak Yendra bahwa Ahmadiyah tidak ada kegiatan, itu bohong. Antum bohong, Pak Yendra. Sementara hari Jumat Anda dan para anggotanya melaksanakan ibadah sholat Jumat di lokasi itu, padahal sudah jelas-jelas kegiatan apapun sudah dilarang. Baik. Mas Hendra, tanggapan Anda? Ya, tadi sudah saya jelaskan sebetulnya yang dilarang, yang dilakukan penutupan itu di situ adalah kegiatan.
ya kegiatan itu tidak ada di dalam seluruh, misalnya kegiatan seperti apa tidak dijelaskan, pertama itu. Kemudian yang kedua, masjid itu sudah punya IMB. Nah, waktu itu yang ditutup adalah masjid. Kami tadi sudah saya jelaskan bahwa masjidnya yang tidak dipakai. Nah, kami sudah saya jelaskan bahwa akhirnya kami sholat ibadah di lingkungan masjid, di area parkir, ya, di lingkungan masjid. Nah, pertanyaannya adalah apakah sholat, apakah memuja dan memuji Tuhan itu adalah kegiatan? Jelas ya, bagi kami umat Islam adalah kewajiban. Jadi kami melaksanakan sholat Jumat bukan kegiatan. Sekarang Pak Yendra, kalau itu kata kewajiban Anda sholat Jumat, Anda itu sudah menyalahi prosedur. Anda itu menganggap diri Anda seorang Islam, tapi Anda berpegang pada kitabnya pun sudah berseberangan dengan agama Islam. Nabi Anda pun sudah keluar daripada nabi agama Islam. Anda ini sudah mengobok-ngobok agama Islam kok secara tidak langsung. Bagaimana? Antum buat agama sendiri supaya kita nggak mengecokin Anda, peribadahan Anda. Anda mengakui hari Jumat untuk peribadatan Anda, sementara kitab antum aja sudah berbeda dengan kitab kita. Nabi Anda sudah berbeda dengan nabi Anda. Anda tahu nggak nabi Anda siapa? Ahmad Ghulam Ahmad. Kitabnya apa Anda? Apakah Anda memakai kitab Al-Quran? Itu coba tolong diklarifikasi Pak Yendra. Ya, baik Pak Habib. Jadi saya ulangi dulu Pak ya, bahwa kami sudah ketemu dengan di Kapusditbang Departemen Agama, bertanya perihal masalah SKB. Nah, apakah di dalamnya SKB itu ada pelarangan kegiatan? Apakah sholat Jumat itu dilarang di dalam SKB? Ternyata oleh pihak Kemenak sendiri dinyatakan tidak dilarang sebetulnya. Jadi kegiatan sudah sholat, jelas di kegiatan SKB 3 Menteri, itu Pak. tidak dilarang. Pak Yendra, di SKB 3 Menteri sudah jelas. Di pasal kedua, Anda baca dong, di pasal kedua itu memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Jail sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengaku adanya Nabi dengan segala ajaran setelah Nabi Muhammad SAW. Baik. Di pasal ketiganya, penganut anggota dan atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan diktum ke-2 dan dikenai Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, agar proporsional, saya ingin berikan waktu terlebih dahulu kepada Mas Yendra. Mas Yendra, betulkah tidak pernah ada kegiatan menyebarkan paham seperti yang tercantum dalam SKB 3 Menteri itu? Ya, jadi bisa ditanyakan kepada pihak yang otoritatif mengeluarkan SKB 3 Menteri, apakah dalam SKB 3 Menteri itu ada penghentian organisasi, pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah, atau pembubaran? Jelas tidak ada. Bisa nanti dikonfirmasi. Kegiatan yang kami lakukan, boleh saya teruskan dulu Pak Habib? Nah, jadi kalau misalnya ditanya apa kegiatannya, ya kami sebagai Muslim Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi kami adalah Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran, melaksanakan sholat Jumat itu bagian daripada keyakinan. Nah, soal beda penafsiran ya tentu itu adalah hal yang berbeda ya seperti itu. Nah, beda penafsiran itu namanya pelecehan agama Islam. Kamu tahu nggak Pak Yendra? Anda itu melecehkan agama Islam secara tidak langsung. Gimana kamu itu? Beda penafsiran. Penafsiran dari mana? Dari kitab apa yang Anda ambil penafsiran itu? Coba sebutkan, dari penafsiran kitab apa antum mengaku agama Islam? Berbeda penafsiran. Penafsirannya di kitab apa? Coba sebutkan antum. Baik. Ya, saya ke Prof. Utang terlebih dahulu agar kita tidak salah menafsirkan satu sama lain. Saya ke Prof. Utang. Prof. Utang. Ya. Iya, halo Prof. Utang, bagaimana Anda melihat fenomena ini yang terakhir juga masjidnya kemudian disegel, kemudian juga saling mengklaim bahwa masing-masing ini adalah benar begitu melaksanakan kegiatannya, seperti apa? Baik. Kegiatan yang sebenarnya memang bagian dari dakwah
Ahmadiyah, ya, baik kegiatan pengajian maupun kegiatan beribadah itu sebenarnya masuk dalam kategori apa yang disyaratkan dalam SKB 3 Menteri itu. Kemudian masalah yang paling penting memang Ahmadiyah itu mengaku Islam, tapi sebenarnya bukan Islam. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam. Tetapi mereka mengaku Islam. Ini kan yang jadi masalah. Ya, oleh karena itu bentuk apapun kegiatannya, selama mereka masih mengaku Islam, memang ini tersangkut dengan SKB 3 Menteri. Kecuali kalau mereka menyatakan diri bahwa kami di luar Islam. Oleh karena itu kami melakukan kegiatan atau mengadakan kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan ajaran Islam. Nah, jika itu yang dilakukan, ya tentu nggak akan terjadi masalah-masalah pergesekan di bawah, ya. Tidak akan terjadi kekeliruan dan tidak akan terjadi keributan. Ya, karena masing-masing sudah berpegang pada prinsipnya. Umat Islam berpegang pada prinsipnya, kemudian Ahmadiyah juga berpegang pada prinsipnya yang dia pegang. Baik, Prof. Utang, kegiatan apa saja yang tercakup dalam SKB 3 Menteri ini? Apakah termasuk tadi dikatakan sholat Jumat, kemudian beribadah juga akan tersandung SKB 3 Menteri? Ya, berbagai kegiatan yang menunjukkan bahwa mereka adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan keahmadiyahan. Ya, yang selama mereka mengaku Islam, ini merupakan kegiatan yang sebenarnya tersangkut dengan isi SKB 3 Menteri. Oleh karena itu yang paling aman menurut saya, dan ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya segera saja mereka menyatakan diri bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam. Ya, sehingga kegiatan keagamaan mereka itu akan aman itu. Tidak akan ada persoalan, tidak akan ada gesekan dengan umat Islam. Hanya persoalannya mereka bukan Islam, tapi ya mengaku melaksanakan ajaran Islam, ya mengaku Al-Quran sebagai kitab sucinya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Cuma di sisi lain betul, seperti yang dikatakan oleh Habib tadi, bahwa mereka memang mengaku Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabinya. Kemudian ada kitab suci yang namanya Tazkirah. Isinya itu ya seperti mengacak-ngacak isi Al-Quran. Nah, ini kan jadi persoalan. Baik. Ya, satu ayat saja kalau diacak-acak itu menodai Al-Quran, menodai Islam. Apalagi di banyak ayat itu diselipkan kata-kata Mirza Ghulam Ahmad sendiri dalam kitab Tazkirah itu. Yang isinya di dalam itu sebenarnya kutipan-kutipan atau bagian-bagian dari ayat Al-Quran. Baik, Prof. Utang, begini, artinya kalau segala kegiatan Ahmadiyah tersangkut SKB 3 Menteri, kemudian kejadian yang terjadi kemarin dalam konteks ini, masjidnya dilarang, disegel, kemudian kegiatannya juga dibubarkan, itu sah-sah saja? Iya, betul, betul. Oke, baik. Saya ke Mas Hendra. Mas Hendra, tanggapan Anda tadi dikatakan bahwa kalau kita bicara agama Islam tentu rujukannya adalah MUI, tidak boleh berkegiatan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya tentu kami menghormati pendapat dari Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan seperti juga NU dan Muhammadiyah ya. Tetapi dalam hal hubungan berbangsa dan bernegara, jelas yang memiliki otoritatif adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama dalam hal ini sampai dengan sekarang tidak pernah menyatakan bahwa isi SKB 3 Menteri adalah pelarangan, kemudian pembubaran atau penghentian aktivitas. Jadi mungkin yang sebaiknya dikonfirmasi kepada Kementerian Agama apakah isi SKB 3 Menteri sebagaimana apa yang tadi disampaikan Prof. Utang ataupun Pak Habib Aziz ataukah berbeda. Karena faktanya di berbagai tempat, di tempat yang lain, di Jawa Tengah ya biasa saja, di Bandung sekalipun misalnya kegiatan Ahmadiyah ya berjalan saja dan persis sama dengan apa yang terjadi di Depok. Jadi artinya tergantung interpretasi dari masing-masing kepala daerah menginterpretasikan dari isi SKB 3 Menteri.
Nah, itu pula yang berkali-kali disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa ada permasalahan di dalam sosialisasi isi SKB 3 Menteri. Jadi menurut Anda interpretasi yang dilakukan oleh Wali Kota Depok melalui peraturannya salah? Kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM itu sudah sejak 2015 dalam kasus Jaya Depok bahwa tindakan daripada pihak Wali Kota Depok saat itu adalah salah menurut rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Disampaikan seperti itu. Jadi kalau memang secara hukum misalnya benar ya, tentunya penyegelan pada saat itu dinyatakan benar oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Itu sudah terjadi di 2015 pada tempat dan lokasi yang sama. Baik. Kemudian tadi dikatakan sudah berkali-kali disegel. Kemudian kenapa Anda ini, Mas Yendra dan teman-teman yang lain masih memilih lokasi ini untuk melakukan kegiatan? Dalam kacamata kami jelas bahwa kalau kita sama-sama tahu kalau judulnya penyegelan pasti dasarnya adalah keputusan pengadilan. Tapi kan ini tidak ada seperti itu dari pihak pemerintah Kota Depok. Mereka hanya menyodorkan berita acara penyegelan dengan dasar SKB 3 Menteri. Nah, sementara SKB 3 Menterinya menurut Kementerian Agama isinya tidak menghentikan kegiatan dan kegiatan ibadah dijamin oleh undang-undang. Kemudian juga yang perlu sama-sama kita pahami adalah bahwa soal agama kan urusan pemerintah pusat. Ibadah dijamin undang-undang itu Pak Yendra, kalau Anda diakui 6 agama yang diakui di negara ini, Anda jangan seperti pohon. Ya, Seperti benang pohon yang mengambil agama Islam, tapi Anda mengacak-ngacak agama Islam. Saya kira begini, coba dilihat di SKB 3 Menteri itu di poin ke-6 ya. Poin ke-6 itu memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan SKB 3 Menteri itu atau keputusan bersama. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Depok sebenarnya sudah pada posisi yang sebenarnya ya, yang seharusnya menurut SKB 3 Menteri itu. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Depok itu. Baik, Prof. Utang, ini kan kegiatan-kegiatan dan kejadian seperti ini kan rentan terjadi kembali, kemudian menimbulkan konflik khususnya di masyarakat. Apa yang harus dilakukan, baik itu oleh jemaah Ahmadiyah dan juga warga sekitar yang mungkin merasa masing-masing tidak bisa terima? Ya, pertama Ahmadiyah sendiri memang berdasarkan SKB itu diharapkan menghentikan kegiatannya. Tetapi kalau ingin melanjutkan kegiatannya, seperti yang saya katakan di awal, ya mereka terus terang saja mengaku bahwa kami bukan Islam. Kalau masih mengaku Islam dan kemudian melanjutkan kegiatan itu, nanti dikhawatirkan akan banyak orang yang terbawa masuk Ahmadiyah, yang artinya banyak orang yang disesatkan dan dimurtadkan. Ini kan yang sebenarnya yang diantisipasi, yang dikhawatirkan oleh umat Islam. Ya. Jadi segala macam bentuk kegiatan jika dilihat dari sisi masyarakat, ini kan sebenarnya porsinya porsi dakwah, ya. Karena bisa saja nanti ada beberapa orang atau ada 1-2 orang yang masuk terbawa oleh paham ini, ikut dalam kegiatan ini. Nah, ini artinya ada masyarakat yang ikut dimurtadkan, ya, ikut disesatkan. Nah, kan ini yang sebenarnya yang sedang diantisipasi oleh para tokoh umat Islam di mana-mana. Oleh karena itu, sekali lagi ya mohon pihak Ahmadiyah itu menghentikan kegiatannya. Ya, kecuali sifatnya internal saja di Ahmadiyah sendiri yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat bahwa mereka melakukan kegiatan. Dan kepada umat Islam ya tentu kita harap ya supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu saja melanggar SKB 3 Menteri. Karena sebenarnya di dalam SKB 3 Menteri itu juga termasuk ada poin yang diharapkan yang disampaikan kepada umat Islam untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis. Baik. Itu.
Baik, baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan ya khusus bagi jemaah Ahmadiyah bahwa ada poin-poin yang sudah diatur dari SKB 3 Menteri dan juga bagi masyarakat dan warga sekitar juga bisa dapat menahan diri dan menyikapi ini dengan bijak. Terima kasih sekali lagi Prof. Utang, Pak Abdul Aziz dan Mas Yendra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Andi Sore. Selamat sore.